semuanya, di sini saya akan memaparkan tugas saya dalam mata kuliah Masyarakat Digital dengan tema yaitu gagasan saya sebagai arsitek digital dalam mengatasi permasalahan di era new normal. Perkenalkan, nama saya Yeremia Rangga Aditya dengan NPM 210118426. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Yang pertama saya akan membahas konteks praktek arsitektur pada saat ini. Nah, membahas mengenai arsitektur, apa sih arsitektur itu sebenarnya? Bagi saya arsitektur itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari ataupun membahas mengenai perancangan sebuah bangunan, itu baik dari segi estetika, dari segi struktur, dan faktor-faktor lainnya. Saat ini arsitek memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, bukan hanya sebagai seorang perancang rumah ataupun bangunan, tetapi juga arsitek dapat mendesain sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan orang di dalamnya ataupun lingkungan di sekitar. Dengan arsitektur juga kita dapat memperindah suatu kawasan maupun lingkungan dan memberikan solusi juga kepada lingkungan tersebut. Sebagai contoh adanya pembangunan taman kota. Peran arsitek di sini selain mendesain taman kota untuk mempercantik ataupun memperindah bagian kota, tetapi juga bagaimana taman tersebut dapat dijadikan sebagai tempat berkumpul ataupun bermain bagi masyarakat dan juga dijadikan sebagai lingkungan hijau yang dapat mengatasi masalah-masalah seperti polusi ataupun global warming. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh perkembangan transformasi digital terhadap arsitektur. Nah, perkembangan teknologi saat ini telah membawa kita ke dalam dunia yang serba menggunakan teknologi, mulai dari melakukan transaksi, mencari informasi, dan sebagainya, tak terkecuali di bidang arsitektur. Perkembangan teknologi yang paling terlihat pada arsitek zaman sekarang yaitu peralihan menggambar dari menggambar manual menjadi menggambar secara digital. Proses rancangan desain saat ini cenderung menggunakan teknologi dalam proses pembuatannya. Mulai dari pengambilan data, situasi, dan gambar-gambar kerja lainnya yang dibutuhkan dalam proses perancangan, saat ini lebih sering digambarkan menggunakan software yaitu seperti AutoCAD. Bahkan saat ini ada teknologi yang dinamakan sebagai BIM atau Building Information Modeling. Teknologi ini memungkinkan kita untuk membuat gambar 2 dimensi yang juga langsung akan terbentuk 3 dimensinya, sehingga software ini dapat memudahkan kita ataupun menghemat waktu kita dalam membuat sebuah rancangan bangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi memang mempengaruhi arsitektur di masa sekarang ini. Selanjutnya saya akan membahas kompetensi yang harus dimiliki seorang arsitek profesional di dalam masyarakat digital. Di tengah zaman di mana teknologi terus berkembang, peran arsitek dalam masyarakat digital ini menurut saya semakin bervariatif. Bukan hanya sebagai desainer bangunan saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi seorang content creator. Dalam dunia yang serba digital ini juga, arsitek dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kemampuan arsitek juga harus mengikuti. Dalam hal tersebut, sebagai arsitek, kita harus dapat menggunakan software-software untuk mendukung pekerjaan kita sebagai seorang arsitek, seperti Revit, AutoCAD, SketchUp, dan sebagainya, dan juga software-software untuk rendering. Hal tersebut merupakan hal-hal utama yang harus kita kuasai dalam proses perancangan. Tetapi juga kita dapat mengasah kemampuan kita di bidang lain untuk memaparkan hasil dengan cara lain seperti videografi ataupun animasi. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah pengembangan diri sebagai arsitek di masa depan. Yang pertama yaitu untuk mengeksplor bentuk bangunan, untuk menciptakan bangunan yang unik dan juga lebih menarik. Karena menurut saya di masa depan sudah banyak arsitek-arsitek dan banyak desain yang telah dibuat sebelumnya, sehingga bangunan yang unik sangatlah penting agar orang tertarik untuk melihatnya. Yang selanjutnya yaitu memiliki ciri khas dalam desain. Selain kita dapat membuat bangunan yang unik dan juga menarik, kita juga harus memiliki ciri khas dalam desain yang kita buat, karena ciri khas juga merupakan hal yang penting dalam desain yang kita buat agar orang mengetahui itu adalah desain yang kita buat. Yang ketiga yaitu dapat menggunakan software pendukung seperti ArchiCAD, Revit, dan juga yang lainnya. Karena software ini ditujukan untuk mempersingkat ataupun membuat pekerjaan kita jauh lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi dalam perancangannya seperti 3D print, AI, VR, dan juga animasi. Yang selanjutnya yaitu dampak positif maupun negatif perkembangan iptek terhadap peran arsitek di era digital. Yang pertama yaitu dampak positif. Dengan adanya teknologi, peran arsitek dapat dikenal masyarakat karena adanya media sosial untuk memperkenalkannya. Dengan adanya teknologi juga mempermudah arsitek saat menjelaskan desainnya kepada klien maupun orang lain. Yang selanjutnya juga dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan saat merancang sesuatu. Yang kedua yaitu dampak negatif dari perkembangan iptek. Dampak negatifnya yaitu peran arsitek dapat digantikan ataupun kalah dengan adanya teknologi. Banyaknya orang yang mengakses internet, juga para desainer yang membagikan hasil karyanya, membuat orang merasa tidak memerlukan lagi jasa seorang arsitek untuk membangun sebuah rumah, karena mereka sudah melihat banyak inspirasi. Selain itu juga, adanya teknologi yang dapat menciptakan suatu desain dapat menggantikan peran arsitek. Sekian dari saya dan terima kasih.